Kalau kita mau terkoneksi dengan Quran, salah satu caranya adalah bacalah Al-Quran dengan at-takhsis. Apa itu at-takhsis? Merasa setiap ayat yang kita baca diturunkan untuk kita. Jadi kalau ketemu ayat yang indah-indah tentang surga, tentang bidadari, kita berharap mudah-mudahan kita dapat itu. Begitu ayat tentang neraka, itu ayat juga untuk kita, Pak. Begitu ada ayat tentang orang kafir, meskipun kita muslim, tapi itu ayat juga untuk kita. Mungkin kita muslim, tetapi sifatnya, karakternya, tabiatnya boleh jadi sama dengan orang kafir. Kata Imam Ghazali, cara pembacaan itu namanya at-takhsis. Kalau kata Imam Ibn Arabi beda lagi. Namanya at-ta'ayyuh. At-ta'ayyuh. Kita menganggap diri kita adalah audiens semua ayat. Jadi Tuhan menurunkan ayat itu untuk kita. Ya, kita tahu untuk Nabi SAW. Tetapi secara khusus ayat itu ketika kita tadaburi, kita baca untuk kita. Begitu ayatnya kagak enak, ya buat kita. Nah ini kan kebalik. Kenapa ada tafsir yang radikal? Karena dia membaca ayat tidak menggunakan metode takhsis. Begitu ada ayat yang enak tentang bidadari, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba. Beruntung orang yang bertakwa, ntar di sorga dia dapat perempuan yang cantik-cantik, yang montok-montok. Begitu kata ayatnya, begitu kata dia, buat gua ini katanya. Begitu ada ayat tentang neraka, tentang orang kafir, buat tetangga gua ini yang non muslim katanya. Akhirnya dia ngebom yang orang kafir, berharap dapat bidadari di surga. Jadi tafsir radikal itu muncul karena dia membaca ayat dengan standar ganda. Jadi kalau kita membaca ayat itu begitu. Ya, ta'ayyuh atau at-takhsis kata Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ba'da salat maghrib, kajian lepas kerja rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita, kitab Hikam Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, walhamdulillah rabbil alamin. Kita masuk ke al-hikmah al-ashirah, hikmah yang ke-10. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Hikmah yang ke-10 ini temanya berbicara tentang kaifa nata'amal ma'ad dunya. Bagaimana kita berinteraksi dengan dunia ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Di mana posisi kita? Kan tidak mungkin kita meninggalkan dunia, itu kan nggak mungkin, Pak. Ya. Kita hidup di ruang dan waktu yang bernama dunia. Lalu di mana posisi kita? Nah ini tema ini, hikmah ini berbicara tentang bagaimana sikap kita berinteraksi dengan dunia. Menurut Imam Al-Haddad, cara orang berinteraksi dengan dunia ada 3. Kita mesti tahu. Satu, ada orang yang berinteraksi dengan dunia, dia menyebut istilahnya dengan ad-dunya al-mahmudah, dunia yang terpuji. Artinya sehari-harinya dia berinteraksi dengan dunia, dipuji oleh agama. Kapan itu? Hiyallati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Kapan dunia itu menjadi terpuji bagi seseorang? Jika orang berinteraksi dengan dunia dan dunia menjadi media, menjadi jalan, menjadi asbab, menjadi sebab dia berbuat baik dan dia selamat dari melakukan kejahatan. Jadi ketika kita menjadikan dunia atau waktu yang kita isi ketika berinteraksi dengan dunia adalah kebaikan dan kita selamat dari keburukan, maka sesungguhnya itu disebut dengan ad-dunya al-mahmudah, dunia yang terpuji.
dunia yang terpuji. Dia menjadikan dunia ini mazra'atul akhirah, menjadi ladang dia untuk akhirat. Ya. Jadi dunia adalah wasilah, media, sementara akhirat adalah goyah, tujuan. Banyak di antara manusia yang kebolak-balik menjadikan tujuan bukan sebagai tujuan dan menjadikan media sebagai tujuan. Akhirnya ketika dia berinteraksi sama dunia, dia seolah-olah menjadikan dunia sebagai tujuannya. Dunia itu halal, kejar sebanyak-banyaknya. Yang haram adalah duniawi. Kalau dunia halal, Allah menghalalkan dunia buat kita. Kalau orang mencari dunia dengan jalan yang haram aja pede, kenapa kita tidak pede mengejar dunia dengan jalannya Allah, dengan cara yang halal? Mestinya kita lebih pede lagi. Yang memberi harta kan Tuhan yang menghalalkan dunia. Kenapa kita tidak lebih pede daripada orang yang mencari dunia dengan jalan yang haram? Mestinya kita lebih pede. Tetapi dunia tempat kita berinteraksi tidak yang membuat kita terjerembab pada kejahatan atau membuat kita tidak berbuat baik sama sekali, maka itu salah. Nah, itu dunia yang pertama, ad-dunya al-mahmudah. Ada seorang ulama Pak namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau ini bukan cuma seorang ulama tapi juga seorang pengusaha di Mesir. Kalau ngajar itu pakaiannya glamor, mewah. Beliau ingin menunjukkan bahwa Islam itu tidak murahan. Dan memang beliau seorang pengusaha. Imam Asy-Syadzili, seorang ulama besar, tapi di saat yang sama beliau juga seorang pengusaha. Beliau punya satu doa yang unik. Doanya adalah, ya Allah, berikanlah aku rizki yang banyak, tetapi jangan jadikan rizki yang banyak itu membuat aku lupa kepadamu, kata Imam Asy-Syadzili. Yang kedua ada ad-dunya al-mubahah, dunia yang mubah. Mubah di sini maknanya netral, tidak dikecam tetapi tidak dipuji. Minimal nggak dikecam deh. Kapan dunia tidak dikecam? Hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wala rukubi mahzurin. Ketika kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu membuat kita tidak meninggalkan apa yang diperintah sama agama dan membuat kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama. Contohnya main game di handphone, boleh apa kagak? Boleh. Itu ad-dunya al-mahmudah. Mancing, boleh nggak? Mana yang depan mancing ini? Miara burung, boleh nggak? Main catur, boleh. Main gaplek, kalau nggak ada duitnya boleh Pak. Yang jadi haram kan ilatnya ketika gaplek dijadiin judi. Lah kalau ilatnya adalah taruhan, bukan cuman gaplek. Perempuan bunting dijudiin orang sekarang Pak. Ini anaknya laki apa perempuan? Taruhan. Perut orang dijudiin. Pelat kendaraan orang dijudiin. Ganjil apa genap? Allah. Ini ad-dunya al-mahmudah. Mancing, main futsal, main catur, main badminton, main padel. Wah, padel. Itu olahraga yang lagi FOMO tuh. Boleh nggak? Ya boleh kalau cara kita mengekspresikannya tidak melanggar agama. Ya. Boleh. Ad-dunya al-mubahah. Ya. Bahkan Pak, kalau boleh jujur, kita mesti punya hobi yang banyak tentang tipologi dunia yang nomor 2 ini. Ad-dunya al-mubahah. Maksud saya adalah kita mesti punya hobi, yang hobi itu yang mubah-mubah. Kalau bisa banyak hobinya. Jangan gak punya hobi Pak. Karena tidak mungkin iman kita kuat sholat mulu. Kan gak mungkin Pak. Sementara waktu ada 24 jam. Paham gak Pak? Lah kalau diisi sholat mulu bosen. Ngaji mulu bosen gak? Bosen Pak. Ya. Ngajar mulu bosen. Sesekali kita butuh sesuatu yang
yang mubah, yang boleh, dan memang dihalalkan oleh agama. Ya. Dan Nabi mencontohkan itu kan. Nabi sama istri beliau satu ketika lomba lari, al-mubah. Ya kalau sekarang main game. Ya. Nabi berkuda, olahraga, ya kan boleh berarti. Ya. Kan kagak di mihrab mulu berzikir kan, enggak Pak. Ya. Kadang Nabi ke pasar, bahkan Nabi menjahit terompah beliau kalau rusak. Jadi ada pekerjaan domestik yang Nabi yang selesain. Apa hikmahnya ketika agama menghalalkan yang mubah-mubah? Kita selamat dari yang haram-haram. Coba kalau kita nggak punya hobi, Pak. Ya. Mau dibawa ke ibadah bosen. Akhirnya pilihannya cuma dua. Kalau nggak yang ibadah, yang haram. Maka perlu di situ ada hobi. Tapi hobi yang mubah. Touring. Boleh nggak? Boleh kalau ada motornya. Kalau touring ngebegal motor orang haram. Kalau pakai motor sendiri boleh Pak, ya boleh. Nah banyakin hobi yang mubah, itu kata kuncinya tuh. Banyakin hobi yang mubah. Selagi hobi yang mubah ini tidak membuat kita lalai dari perintah agama. Ketika dia membuat kita lalai dari perintah agama, baru dikecam sama agama. Makanya ayatnya mengatakan alhaakumut takatsur. Dia tidak mengatakan al'abakumut takatsur. Apa beda la'ibun dengan lahwun? Kalau la'ibun itu sesuatu yang jika dilakukan tidak membuat kita meninggalkan perintah agama. Namanya la'ib, permainan. Ya. Tetapi kalau sesuatu itu yang kita lakuin udah sampai membuat kita ninggalin perintah agama, main catur tapi bablas sholat isya, nongkrong begadang sampai kagak sholat isya, main olahraga karena capek bablas sholat, ini namanya bukan la'ib tapi lahwun. Berarti dia sudah melalaikan orang itu. Bukan hanya laib, bukan hanya main. Itu yang gak boleh. Jadi Islam ini gak kaku. Agama kita tidak kaku. Agama kita gak kaku. Ya saya kalau ngajar begamis Pak. Nah, kalau olahraga gak pakai gamis, pakai celana training Pak. Gimana larinya kalau begamis? Ada waktu. Ustadz juga butuh olahraga. Kalau ustaz kagak boleh olahraga, makan nasi berkat mulu, gula Pak. Artinya sah-sah aja, normal. Maksud saya bahkan kalau bisa banyakin yang mubah-mubah. Kenapa bisa begitu? Karena fitrahnya kita bosenan. Fitrahnya manusia tuh bosenan. Kalau lagi semangat baca Quran 2 jam duduk. Wah. Coba kalau lagi nyungsep imannya, baru 3 detik ngantuk. Artinya kita butuh perkara-perkara yang mubah. Ya. Nanti kalau orang sudah merasa nikmat beribadah, beda lagi tuh. Allah mencampakkan hidayah dalam hatinya sehingga dia punya selera dan gengsi yang tinggi. Hobinya juga diatur sama Allah ntar. Ya. Sehingga nanti lama-lama dia mengurangkan itu. Tetapi kalau pilihannya lebih mana, mau terjebak di yang mubah atau terjebak yang diharam? Ya lebih bagus terjebak yang dimubah. Ya. Sampai orang mengatakan naumus shaim ibadah katanya. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Ketika dicek hadisnya bermasalah sebenarnya. Hadisnya tidak valid. Tetapi secara konten, secara isi sahih. Antum nongkrong gosipin orang sama tidur, bagusan mana? Tidur Pak. Iya. Daripada bangun gosipin orang. Secara isi hadis itu riwayat itu sahih, tetapi secara transmisi sanad begitu dicek hadisnya bermasalah karena ada perawi yang tidak valid. Jadi dianggap itu bukan omongan Nabi, itu cuma kata-kata hikmah aja. Meskipun kata-kata hikmah, tetapi secara konten benar.
Daripada kita ngerumpi lebih bagus tidur. Tapi kalau dari subuh sampai maghrib isinya tidur, namanya bukan puasa Pak, mayit. Ya. Paham ya? Halo, Assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Yang ketiga, ad-dunya al-madhmumah, dunia yang dikecam, yang dicela, yang dilarang oleh agama. Nah, apa itu? Kapan itu? Di mana konteksnya? Yaitu ad-dunya al-madhmumatu ala lisanil kitabi was sunnati hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin au fi'li ma'siyatin. Ketika waktu kita diisi dengan sesuatu yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan melakukan maksiat, jelas ya. Haram, mazmumah. Jadi kita punya 3 pilihan dalam berinteraksi sama dunia. Kita punya 3 pilihan: dipuji, lalu kemudian dikecam, yang ketiga sesuatu yang boleh-boleh aja. Minimal kalau kita tidak bisa dipuji, kita berada di sesuatu yang boleh-boleh aja, tidak terjebak ke yang dikecam oleh agama. Kira-kira begitu Pak. Halo, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, kita lanjut hikmah berikutnya, hikmah yang ke-11. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ke-11 ini kita ganti tema. Tema yang ke-11 ini bicara tentang ada 4 macam model manusia. Ada berapa? Ada 4 macam model manusia ketika dia mendapat nasihat. Modelnya nggak sama. Nah, kayaknya kita penting nih dapat advice dari pengarang kitab ini supaya kita tahu juga. Kita punya bini, punya anak, punya suami, ibu-ibu yang di bawah. Jadi ketika kita berinteraksi sama orang atau kita punya bawahan di kantor, kan tidak semua bawahan diinstruksi langsung sigap. Nah, ini macam-macam model orang. Enggak semua orang didakwahin langsung iya, macam-macam. Beliau bilang 1, minan nas man yaktafi bil isyarati ani ta'yin. Model yang pertama, ada orang yang dia cukup dikasih isyarat, dia udah ngerti. Nah, ini orang yang sensitivitasnya tinggi, peka. Tidak perlu orang ngomong sampai yang sorry, nggak perlu orang ngomong yang jelas-jelas, cukup dengan isyarat dia paham. Nah, ini orang yang punya sensitivitas yang tinggi, ya, punya kepekaan. Kalau bisa Pak, jadi orang yang begini, ya. Jadi orang yang begini. Sahabat Nabi pun levelnya macam-macam, tidak semuanya sama. Saya ingin kasih contoh. Ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Beliau ini salah satu orang yang ada pada model manusia yang pertama. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Turun ayat. Satu ketika Umar dan Abu Bakar berdebat sengit tentang siapa pemimpin yang cocok untuk di satu kafilah, untuk di satu kabilah. Menurut Abu Bakar dia aja yang cocok, menurut Umar enggak, menurut saya dia yang cocok. Artinya perbedaan pendapat soal siapa yang jadi pemimpin itu sesuatu yang niscaya dan wajar Pak. Jangankan kita, para sahabat juga berbeda. Jadi berbeda itu boleh. Yang tidak boleh adalah ya menjatuhkan orang, membuli pilihan orang, membunuh karakter orang, itu nggak boleh. Artinya berbeda tapi tidak pakai adab, itu yang nggak boleh. Nah, Abu Bakar dan Umar berbeda soal siapa pemimpin yang tepat, dan mereka berbeda pendapat. Di sampingnya ada Nabi SAW. Mereka sibuk berbeda sampai oktav suara kedua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar, agak tinggi. Sementara di situ ada Nabi SAW. Turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman,
Jangan naikkan suaramu sementara di sampingmu ada Nabi. Itu bunyi ayatnya. Seolah-olah ayat ini ingin mendidik Sayyiduna Umar dan Abu Bakar, sehebat apapun perdebatan soal pemimpin, tidak boleh membuat kita lupa adab dengan ulama. Coba lihat kalau udah pilpres, beda pilihan sama guru, nggak diguruin lagi tuh guru. Gue beda pilihan cari ustadz yang lain, gue blacklist katanya. ini pernah kejadian di zaman Nabi. Sahabat Abu Bakar dan Umar agak meninggi suaranya, sementara di situ ada Nabi SAW. Turun ayat untuk mengecam itu. Jadi behind the scene ayat ini turun itu. Nah, ketika ayat ini turun viral kan? Jadi dulu viral itu algoritmanya di Quran. Setiap sahabat nongkrong selalu pertanyaannya, ayat apa yang turun? Ada ayat yang baru nggak? Viral itu algoritmanya di Quran, Pak. Dulu. Sekarang Quran udah nggak turun. Sekarang kan algoritma viral itu lihat naik di berita apa kagak, naik di sosmed apa enggak, trending di YouTube apa enggak. Dulu enggak ada ayat turun apa dan buat siapa. Karena begitu ayat turun, para sahabat langsung mengambil pelajaran dari ayat yang turun. Apa quote of the day hari ini? Wah, itu begitu dulu. Nah, ternyata viral kan, ada ayat yang baru turun melarang orang suaranya digedein di samping Nabi. Ketika ayat ini turun, pertanyaannya, sebenarnya ayat ini mengkritik siapa tadi, Pak? Sahabat Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Tetapi Bapak tahu nggak? Ada sahabat lain yang bernama Thabit bin Qais, ketika ayat ini turun dia ngambek. Tapi ngambeknya bukan kayak kita, Pak ya. Ini ngambek yang syar'i. Dia pulang ke rumah ngunci pintu, nggak keluar-keluar, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nangis nyesel. Nabi bingung, mana Thabit bin Qais? Kenapa udah berjam-jam biasanya saya ketemu tapi kok nggak ketemu? Kata sahabat, kami dapat kabar dia kurang sehat ya Rasul. Dia nangis seperti ada masalah yang gede banget sampai dia nggak keluar dari rumah. Nabi penasaran, kata Nabi, anterin saya ke rumah Thabit bin Qais, saya pengen ketemu sama dia. Nah, ini pelajaran juga, kalau temen punya masalah samperin, Pak. Niatnya kasih motivasi. Kita teman punya masalah kita jauhin, begitu banyak duitnya baru kita deketin. Nabi tahu sahabatnya lagi susah, anterin saya ke rumahnya. Begitu Nabi sampai ke rumah Thabit bin Qais, Nabi nanya, apa yang terjadi denganmu wahai Thabit bin Qais? Tidak biasanya kamu seperti ini, saya melihat ada duka dan sedih di raut wajahmu. Apa jawaban Thabit bin Qais? Kata Thabit bin Qais, sungguh wahai Nabi, aku telah mendengar bahwa ada ayat yang baru turun kepadamu dan ayat itu mengecam orang yang suaranya ditinggikan sementara dia berbicara, ada dirimu di situ. Kata Thabit bin Qais, aku merasa ayat itu turun untukku. Lihat, aku merasa ayat itu turun untukku. Karena sejak kecil yang aku tahu Allah menganugerahkan aku punya suara ngebas. Jadi gak digedein juga udah ngebas. Betapa besar suaraku, aku khawatir dikecam oleh ayat itu. Apa pelajarannya, Pak? Halo, Assalamualaikum. Ini Thabit bin Qais, contoh orang yang sensitif dengan nasihat. Padahal ayat itu bukan buat Thabit, tapi buat Umar dan Abu Bakar. Tapi begitu ayat itu turun, dia merasa ayat itu mengecam dirinya. Bagus atau enggak? Bagus. Nah, bahkan kata Imam Al-Ghazali, nanti cara yang perjalanan spiritual Thabit bin Qais ini ya dijadikan metode pembacaan Quran menurut Imam Al-Ghazali. Kata beliau, kalau kita mau terkoneksi dengan Quran, salah satu caranya adalah bacalah Al-Quran dengan at-takhsis. Apa itu at-takhsis? Merasa setiap ayat yang kita baca diturunkan untuk kita.
Jadi kalau ketemu ayat yang indah-indah tentang surga, tentang bidadari, kita berharap mudah-mudahan kita dapat itu. Begitu ayat tentang neraka, itu ayat juga untuk kita, Pak. Begitu ada ayat tentang orang kafir, meskipun kita muslim, tapi itu ayat juga untuk kita. Mungkin kita muslim, tetapi sifatnya, karakternya, tabiatnya boleh jadi sama dengan orang kafir. Kata Imam Ghazali, cara pembacaan itu namanya at-takhsis. Kalau kata Imam Ibn Arabi beda lagi. Namanya at-ta'ayyuh. Ya, at-ta'ayyuh. Kita menganggap diri kita adalah audiens semua ayat. Jadi Tuhan menurunkan ayat itu untuk kita. Ya, kita tahu untuk Nabi SAW. Tetapi secara khusus ayat itu ketika kita tadaburi, kita baca untuk kita. Begitu ayatnya kagak enak, ya buat kita. Nah ini kan kebalik. Kenapa ada tafsir yang radikal? Karena dia membaca ayat tidak menggunakan metode takhsis. Begitu ada ayat yang enak tentang bidadari, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba. Beruntung orang yang bertakwa, ntar di sorga dia dapat perempuan yang cantik-cantik, yang montok-montok. Begitu kata ayatnya begitu. Kata dia, buat gua ini katanya. Begitu ada ayat tentang neraka, tentang orang kafir, buat tetangga gua ini yang non muslim katanya. Akhirnya dia ngebom yang orang kafir, berharap dapat bidadari di surga. Jadi tafsir radikal itu muncul karena dia membaca ayat dengan standar ganda. Jadi kalau kita membaca ayat itu begitu. Ya, ta'ayyuh atau at-takhsis kata Imam Al-Ghazali. Ini Sabit bin Qais. Diturunin ayat padahal buat orang, tetapi beliau merasa itu ayat buat dia. Nah, kita udah jelas buat kita nasihat, kita lempar ke orang. Kayaknya bukan gua itu yang diomongin ustadz. Itu mah tetangga gua. Tuh, coba baal banget itu telinganya. Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Allah. Yang kedua, ada contoh lagi Pak, sebelum yang kedua. Ada sahabat, ya namanya Ibnu Abbas. Ini juga seorang sahabat yang kira-kira di tongkrongan sahabat Nabi, beliau salah seorang sahabat yang secara keilmuan diakui. Turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, satu ketika para sahabat senior kumpul. Nah, Ibnu Abbas ini sahabat yang secara usia junior, ikutan nongkrong, dicela sama yang senior. Ini ngapa Ibnu Abbas kemari-mari? Lah kan dia seusia anak kita. Nah, Umar kemudian challenging ke Ibnu Abbas, ingin menunjukkan bahwa Ibnu Abbas meskipun usianya masih kecil, tetapi tidak ada senior dan junior dalam Islam, karena senior dan junior itu diletakkan pada ilmu. Mungkin secara usia dia muda, tapi secara ilmu mungkin dia lebih senior daripada yang senior secara usia. Ditanya sama Umar, "Wahai Ibnu Abbas, ada ayat yang turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fil," dan seterusnya. Menurut kamu apa tafsirnya? Dan bukan cuma Ibnu Abbas yang ditanya, yang senior juga ditanya. Kata yang senior, "Saya memahami ayat itu kalau kita menang perang, ya banyak-banyaklah istighfar dan bertasbih." Yang satu ngomong, "Saya memaknai ayat itu, ya kalau kita ngelihat ada orang yang masuk Islam, ya kita patut bersyukur dan lain-lain." Karena memang secara zahir ayat, secara literal ayat itu memang begitu terjemahannya. Tetapi begitu ditanya Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini?" Ibnu Abbas ini sahabat yang sensitif. Dia melihat ayat tidak hanya berdasarkan zahir ayat atau apa adanya teks, tapi dia mampu menembus isyarat di balik ayat. Dia bilang, ayat ini berbicara tentang kemenangan Islam. Jika Islam sudah menang, tanda bahwa
dinas Nabi akan selesai. Jika Nabi akan selesai, itu artinya tidak lama dari surah ini turun, Nabi akan meninggal. Coba itu Pak, jauh benar itu jawabannya, ya nggak? Halo, Assalamualaikum. Itu yang senior nyender Pak. Loh, iya juga ya. Kata Umar, saya sepakat dengan tafsirmu wahai Ibnu Abbas. Nah, ini orang-orang yang memahami sesuatu dengan isyarat punya kepekaan yang lebih tinggi memang. Logikanya jernih, batinnya bersih. Dia melihat kalau Islam sudah menang, futuh Mekah, ya, itu tanda berarti tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi udah selesai, tanda Nabi akan kembali ke hadrat ilahiyah, ya, ke Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ayat ini turun, Ibnu Abbas nangis karena dia faham makna di balik ayat. Nah, itu kan gak semua orang paham. Ini contoh manusia-manusia yang yaktafi bil isyarah, ya. Dia bisa tajam menangkap isyarat-isyarat itu. Ada lagi sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Ditanya sama Nabi, "Kaifa asbahta ya Mu'adz?" Bagaimana kabarmu pagi ini? Bapak-bapak kalau ditanya, "Bagaimana kabar pagi ini?" Apa jawabannya? Hah? Baik. Iya enggak? Baik, cuman dompet yang kering, begitu tuh jawaban kita. Kaifa asbahta? Gimana kabar? Baik, kita bilang. Tapi lihat jawaban Mu'adz bin Jabal. Kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu wahai Mu'adz? Jawaban dia, pagi ini aku dalam keadaan beriman kepada Allah. Coba, itu kan beda banget jawabannya. Ya. Yang ditanya kabar, tapi yang ngejawab iman. Kalau kita, bagaimana Kak? Bagaimana pagi ini? Aduh, lapar bener gua. Lah emang otaknya makan doang. Kalau Mu'adz udah beda. Dia tahu bahwa yang menanya ini bukan manusia biasa, Nabi. Manusia yang sempurna secara rohani. Begitu Nabi bertanya, "Kaifa asbahta?" Mesti yang ditangkap oleh Mu'adz yang ditanya bukan fisik, tapi rohani. Bagaimana rohanimu, sehat gak pagi ini? Maka dia jawab dengan rohani juga. Saya bangun pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Wah, canggih itu Pak. Levelnya udah beda dah, ya gak? Nah, kita bisa gak begitu ditanya sama orang, "Gimana kabar?" Alhamdulillah. Nah, mestinya alhamdulillah itu tersirat di sini masih beriman. Bukan cuman sehat, bukan. Kalau sehat umumnya manusia, tapi kalau iman itu kan udah spesifik. Artinya Mu'adz bin Jabal bisa menangkap maunya Nabi dengan isyarat pertanyaan. Yang mungkin kalau orang lain ditanya jawabannya nggak begitu. Berapa jam lagi kita isya? Ada 5 jam lagi. 9 menit, dikit lagi. Ya. Itu Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi, karena dijawab begitu, Nabi ngejar Mu'adz bin Jabal. Dikejar tuh maksud begini. Kalau antum mengatakan antum dalam keadaan beriman pagi ini, buktikan omonganmu. Karena setiap omongan ada hakikatnya. Apa tanda kamu betul-betul merasakan iman pagi ini? Kata Nabi. Apa jawaban Mu'adz bin Jabal? Ya Rasul, aku merasakan betapa akhirat begitu dekat di kelopak mataku. Aku merasa dunia ini nothing. Dan aku merasa akhirat itu begitu dekat denganku. Aku merasa kematian, barzakh itu nyata sekali. Nyata sekali. Nah, itu menunjukkan jawaban Mu'adz bin Jabal ini levelnya udah beda ya. Taib. Yang kedua, ada manusia yang man yahtaj ila tasrih ma'ar rifqi wal layyin. Dikasih isyarat dia kagak paham.
kudu diomongin baik-baik dan pelan-pelan, baru dia paham. Ya masih mendingan dah. Yang ketiga parah nih. Wa minhum man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin. Ada manusia modelnya dikasih isyarat kagak paham, dilembutin kagak ngerti, kudu dikerasin baru paham. Nah kita kalau bisa jangan yang begini Pak ya. Ntar ada perumpamaannya ntar. Yang ketiga ini modelannya kayak kebo sapi, dipecut dulu baru bergerak. Yang keempat kata beliau, man lam yantafi bidza wala bidzaka fahuwa minasyayatin. Yang keempat ada model manusia dilembutin kagak masuk, dikasih isyarat baal, dikerasin makin liar, diapain juga kagak bisa. Wah ini mah beliau sampai bilang fahuwa minasyayatin, ini seperti syaitan ya. Kalau diibaratin bunga, ada bunga yang disiram tumbuh, ada bunga kagak perlu disiram, pakai embun aja udah tumbuh, bahkan kagak disiram tetap hidup. Ada bunga lagi kudu disiram, ada pohon yang kudu pakai air yang banyak baru berbuah, kalau enggak mati. Ada juga bunga yang ente siram, ente embunin, ente banyakin air kagak tumbuh-tumbuh, namanya bunga plastik. Memang udah mati bunganya kagak. Ya. Jadi manusia kalau udah dilembutin gak bisa, dikerasin kagak masuk, disyaratin kagak, berarti itu imannya iman KW plastik. Beliau ngasih isyarat waliha ulail arbaati amsalun minal bahaim. 4 model manusia ini kalau dikasih metafor, dikasih contoh, dikasih analogi, kira-kira begini kata beliau. 1, famathalul awal mathalud dabbah al-mudhallalah. Model manusia yang pertama yang cukup dengan isyarat dia udah paham, itu mirip dengan binatang yang jina. Tastaghni an tuljimaha aw tadribaha. Binatang yang jina itu tidak perlu disangkarin, nggak perlu digebukin, nggak perlu dipecut, diisyaratin dia datang. Itu binatang yang jina. Contohnya bang, banyak ya, kucing misalnya, binatang yang jinak. Kucing nggak usah diomelin, ditatap aja matanya begini. Itu kucing tuh, malu-malu dia. Ya, ditatap aja malu-malu, itu kucing tuh pak tuh. Contoh akhlak dari kucing, cukup dengan isyarat. Nah, masalahnya kalau kucing bener malu, kalau kita malu-malu kucing ya, malu-maluin. Yang kedua, masalus tsani masalud dabbah allati taktafi bil khitam dunad darb. Yang kedua, manusia yang kagak bisa pakai isyarat, kudu dikasih tahu tapi birrifqi wal layyin, dengan lembut, tidak perlu dipukul, cukup disangkarin aja binatangnya. Contohnya ya burung misalnya, masih tergolong hewan jinak tapi kudu disangkar, kalau enggak dia terbang. Yang ketiga, wa matsalus tsalits matsalud dabbah allati la tastaqim illa bid-darbi waz-zajr. Yang ketiga ada manusia yang kudu dipecut, ada binatang yang kudu dipecut. Contohnya itu tadi kebo ya. Nah, kita jangan dah, biar ada bedanya gitu. Yang keempat, matsalur rabi'. Ada binatang yang makin dikerangkeng, digebukin, dipecut ya, makin liar. Ini hewan buas ya. Hewan buas udah dizonasi juga di kebun binatang, emang tabiatnya buas, masih aja ngelukain pengunjung. Berapa banyak insiden kejadian di taman binatang ngelukain pengunjung. Lah emang tabiatnya buas. Ada pertanyaan bapak-bapak silakan sebelum saya tutup. Iya, mangga. Ada? Antum silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah menerima nasihat belakangan ini viral masalah soal
gurunya itu dilaporin sama orang tua murid ke polisi. Itu gimana Ustaz? Menurut tanggapan Ustaz sendiri? Pertama, saya nggak ngikutin beritanya. Kan udah dititipin sekolah gitu. Jadi sebenarnya ada tanggung jawab guru nih gimana Ustaz? Iya, yang pertama saya nggak ngikutin beritanya. Artinya kalau yang begini-gini saya mesti lihat utuh, mukulnya gimana, salahnya apa, dan kejadiannya gimana. Tapi soal pendidikan, kalau kita menitipkan anak di satu institusi, rumah kita punya peraturan, institusi pendidikan itu juga punya peraturan, Pak. Nah, ketika kita udah nitipin anak, kita mesti hormati peraturan institusi pendidikan itu. Bahwa di sana juga ada peraturan, misalnya rambut kagak boleh panjang, hormatin itu dengan segala konsekuensinya. Tetapi jika pun berbuat salah, apakah cara menghukumnya yang terbaik seperti apa? Kita bisa diskusikan lebih panjang. Apakah dengan memukul itu jadi solusi atau tidak? Daripada dipukul masuk penjara, keluarin aja dari sekolah. Ya nggak Pak? Ya, dipukul masuk penjara, dimasukin orang tua udah dipanggil nggak nurut-nurut. Ya udah, daripada dia merusak yang lain, keluar dari institusi ini, karena di sini punya target. Kira-kira begitu. Karena ya setiap masa ada metodenya. Mungkin anak-anak dulu zaman bapak-bapak mungkin sekolah dipukul, balik ke orang tua, kalau ngadu malah dipukul lagi kan. Lah kalau sekarang, wah, ayahnya galakan ayahnya mungkin, gurunya dilaporin. Beda, udah beda zamannya, mau bagaimana? Sehingga kata-kata pukul itu mesti kita tafsirin, bukan pukul fisiknya, tapi pukul nalarnya, pukul kesadarannya, pukul tanggung jawabnya sehingga dia berubah. Ya. Nabi bilang, anak yang usia 10 kagak mau sholat, pukul. Mungkin dalam konteks masa lampau diterima oleh orang. Cuma kalau hadis Nabi tidak dikontekstualisasikan, orang akan bilang, Nabi mengajarkan anarkisme katanya. Maka kata-kata pukul itu terjemahannya bisa banyak. Bukan hanya pukul fisik, tapi pukul kesadaran anak. Kasih dia reasoning, kenapa mesti sholat. Itu juga mukul namanya. Daripada kita mukul fisik, dia fobia kagak mau sholat, lebih repot. Atau dia sholat tapi terpaksa, iya ada kita, dia sholat, nggak ada kita, dia kagak sholat. Lebih bagus pukul kesadarannya sehingga dia sholat dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan. Jadi memang sekarang guru tidak cukup belajar ilmunya, tapi mesti belajar psikologi anak. Itu repotnya jadi guru. Masalahnya jadi guru repot tapi gajinya kecil. Kita nuntut guru tanggung jawab yang besar, tapi gajinya kecil, malah dianggap beban negara. Antum kalau mau dapat guru yang berkualitas, kasih gaji yang gede, ya latih soft skill guru dan lain-lain. Jadi ini masalah udah kusut. Ya. Gurunya mungkin banyak masalah di rumah, punya utang banyak, di rumah diomelin bini, di sekolah ketemu murid yang nakal. Nih bukan cuma satu variabel masalahnya, banyak, dan pemerintah harus hadir menyelesaikan ini biar nggak jadi budaya. Guru tidak menjadikan mukul sebagai budaya, tapi orang tua memperkarakan guru juga bukan budaya yang baik, ya kan? Kita mesti ketemu di tengah. Terakhir sebelum adzan isya, gimana Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya dunia itu adalah sarana dengan goal akhirat. Kita kadang-kadang lupa akhirat, cinta dunia berlebihan, cinta dunia dan takut mati. Nah makanya kita susah membangun berapa persentage kita dunia yang dipikirin dunia, berapa persen dari akhirat. Kita takut mati, cinta dunia berlebihan. Apakah salah mencintai dunia? Nah, tapi berlebihan itu kan ukuran berapa ya? Ya, akhirat itu kita kejar melalui dunia. Tapi kalau terlalu banyak dunia, padahal di dalamnya ya kita mencari akhirat. Iya. Uang nggak pernah cukup, kita kejar, nggak ada salahnya juga kan?
Tapi kita orang bilang kita terlalu banyak uang nih. Taib. Masjid kurang, sholat kurang. Gimana tuh Ustaz? Iya. Kadang-kadang bingung juga tuh. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan nasi Pak sehari 3 kali, tapi di piring kan kita kagak hitung nasinya kan. 1, 2, repot nggak makan-makan kita. Tapi kita tahu bahwa porsi 2 sendok cukup tanpa menghitung berasnya. Kira-kira begitu. Ngejar dunia yang tidak jadi duniawi, sebenarnya kita punya cekernya di dalam, di sini. Dan tadi udah ada gejalanya. Ketika orang sampai lupa kewajiban dia sama Allah, itu tanda dia duniawi. Tapi ama dunia ngoyo, tapi ama akhirat juga jejak. Sholat nggak tinggal, kewajiban nggak tinggal, ngaji jalan. Dia bukan duniawi berarti. Ada akhirat di hatinya. Ya, ada akhirat di hatinya. Jadi kalau metafornya adalah kita punya rumah lantai 2, tangga-tangga itu adalah dunia, lantai 2 itu adalah akhirat. Kita mau tidur ke lantai atas kan mesti pakai tangga, butuh dunia memang. Tetapi tujuan kita bukan si tangga itu. Jika tidak ada tangga, kita bisa cari cara yang lain. Yang penting akhirat tujuannya. Tetapi cara instannya dunia, artinya jadikan dunia sebagai media ke lantai 2, ke akhirat itu. Bukan dibalik. Dan di Quran, perhatikan, banyak ayat yang bilang begini, hati-hati dengan dunia. Tapi tidak ada ayat yang bilang hati-hati dengan akhirat. Tidak ada. Cari. Kalau ada saya kasih brosur umroh. Tidak ada. Tapi hati-hati dengan dunia banyak tersebar. Tapi apakah dunia tidak boleh? Bukan itu kesimpulannya. Dunia boleh, tapi mesti waspada. Sama kayak bapak jalan di jalan raya, dia bilang hati-hati rawan kecelakaan. Apa tidak boleh lewat jalan itu? Boleh. Tapi orang banyak celaka di situ, mesti waspada. Itu maksudnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yafawzal mustaghfirin wa yanajat at-taibin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.